Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak soleh solihah. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga puasa hari ini berjalan lancar dan diberikan banyak kemudahan ya. Baiklah, sambil menunggu berbuka puasa, Bu Mira akan berkisah tentang Abdullah bin Jarrah. Siapa beliau? Mari kita simak sama-sama. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fikri Al-Furaiz, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati pada beliau. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadhu dan pemalu. Tapi bila menghadapi sebuah urusan penting, beliau sangat cekatan bagai singa jantan. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam, atau disebut juga dengan As-Sabiqunal Awwalun. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Pada perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke dalam barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum musyrik menghadang dan mengejarnya. Kemanapun beliau lari, tentara terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah berlari menghindar dan menjauhkan diri agar bisa bertarung dengan bebas dengan para pengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya ke arah lawan. Sang lawan tewas seketika. Dan qadarullah, lawan beliau adalah kerabat dekat Abu Ubaidah. Berkenaan dengan terbunuhnya kerabat dekat Abu Ubaidah tadi, maka itu yang menjadi asbab turunnya surah Al-Mujadalah ayat 22. Ayat di atas tidak membuat besar kepala Abu Ubaidah, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan makin bertambah ketulusannya. Beliau mendapatkan gelar kepercayaan umat Muhammad. Dalam musyawarah kepemilihan khalifah yang pertama, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang yang paling dipercaya beliau adalah engkau." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasul untuk mengimami kita sholat." Maka setelah sekarang beliau wafat, marilah kita imamkan dia juga. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama. Pada suatu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah. Mereka meminta dikirimkan seseorang yang pintar dan adil. Rasulullah berkata, "Saya akan mengirimkan pada kalian nanti sore." Umar bin Khattab berujar, "Aku ingin tugas itu diserahkan kepadaku, karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya." Selesai sholat, Rasulullah menengok kiri dan kanan. Umar sengaja menonjolkan dirinya agar dilihat, namun beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, Rasulullah memanggil dan berkata, "Pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan dengan menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di kota Syam. Menjelang wafatnya, beliau bersabda kepada seluruh prajuritnya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan,
kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian. Nasihati pemerintah kalian dan jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga ribuan tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang akan kalian saksikan. Kemudian beliau menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, sekarang kau yang menjadi panglima." Tak lama kemudian, ruhnya meninggalkan jasad untuk menjumpai Allah. Itulah anak-anak, jangan lupa pesan Bu Mira bahwa jagalah sholat kalian, berpuasalah, dan membayar zakat. Seperti apa yang diwasiatkan oleh Abu Ubaidah. Demikian kisah Bu Mira. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.